Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di konten kali ini lanjutan dari konten sebelumnya ya. Kalau yang konten sebelumnya kan saya bahas tentang bagaimana cara menghadapi pelakor. Kalau di konten kali ini kita akan bahas tentang tips untuk move on dari perselingkuhan. Oke? Tips yang pertama yaitu biarkan dirimu berhenti untuk sejenak. Langkah pertama yang seharusnya dilakukan setelah diselingkuhi teman-teman ya, yaitu kita mungkin perlu waktu untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak itu dalam arti apa? Karena mungkin kita merasakan banyak emosi ya, maksudnya merasakan banyak kekecewaan, terus mungkin merasa insecure, terus kemudian merasa telah dibohongi dan sebagainya. Makanya kenapa kita perlu untuk berhenti sejenak. Terus kemudian pastinya kita juga akan merasa lebih waspada lagi kalau misalnya untuk memulai hubungan yang baru. Makanya itu diperlukan untuk kita berhenti sejenak untuk merenungi apa-apa yang sudah terjadi. Terus kemudian kita juga memberikan waktu diri kita untuk sembuh. Jadi jangan menjalin hubungan dengan yang baru kalau misalnya masih tersisa luka dari perselingkuhan itu sendiri. Tips yang kedua yaitu jangan berbicara dengan mantan itu lagi ya. Langkah selanjutnya yang seharusnya kita lakukan untuk move on dari sebuah perselingkuhan yaitu berhenti untuk berkomunikasi lagi dengan mantan. Karena apa? Karena orang itu yang sudah menyakiti kita gitu ya. Orang itu yang tidak memperlakukan kita dengan tidak baik ya. Meskipun dia katakanlah misalkan punya alasan kenapa harus berselingkuh, tapi itu bukan berarti kita harus membenarkan apa yang dia lakukan. Jadi cara move on yang paling tepat yaitu kita harus menghentikan segala bentuk komunikasi dengan mantan. Kalau misalnya kita perlu atau terpaksa harus berkomunikasi lagi dengan mantan, ya mungkin kaitannya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang belum selesai, ya nggak apa-apa gitu, kita tetap bisa berkomunikasi, tapi setelah kita mampu untuk menata hati dan menata hidup kita kembali gitu. Jadi berikan waktu dulu sejenak, baru kemudian kita bisa berkomunikasi lagi dengan mantan pada saat kita sudah siap. Tips yang ketiga yaitu berhenti menyalahkan diri sendiri. Wajar teman-teman ya, kalau misalnya setelah diselingkuh kita pasti merasa bahwa kita mungkin menjadi penyebab atas perselingkuhan itu. Kita mungkin merasa bahwa diri kita kurang sehingga memberikan kesempatan kepada pasangan kita untuk selingkuh. Tapi teman-teman berhenti untuk menyalahkan diri sendiri ya, karena itu bukan kesalahannya teman-teman. Jadi masing-masing pribadi itu pastinya punya kekurangan dan kelebihan ya. Tapi itu bukan berarti menjadikan alasan pasangan kita untuk berbohong atau untuk selingkuh di belakangnya kita. Karena apa? Seharusnya kalau misalnya kita punya kesalahan, bukan selingkuh solusinya ya, tapi kita diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Atau kalau misalnya menghadapi kekurangan pasangan, kita juga tidak selingkuh kan gitu. Jadi sebenarnya kita memang perlu untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki diri kita. Mungkin kita ada yang kurang, tapi kita nggak boleh untuk menyalahkan diri kita terus-menerus atas terjadinya perselingkuhan itu. Karena yang salah adalah yang selingkuh, bukan yang diselingkuhi. Tips yang keempat yaitu renungkan kesalahan dirimu sendiri, terus kemudian belajar darinya ya. Tips yang keempat ini berbeda dari tips yang ketiga ya. Kalau ketiga kan tips yang kita nggak boleh menyalahkan diri kita sendiri. Kalau untuk merenungkan itu kita hanya perlu untuk introspeksi diri, terus kemudian
mencari apa titik lemahnya kita, apa titik kurangnya kita. Tapi itu bukan berarti kita harus menyalahkan diri sendiri ya. Kita hanya introspeksi untuk perbaikan diri kita lebih lanjut. Karena bagaimanapun juga sebagai pribadi kan kita pastinya punya kekurangan ya. Jadi hancurnya sebuah hubungan harusnya itu menjadikan tolak ukur kita, introspeksi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, supaya hubungan ke depan yang akan kita jalani jauh lebih baik dari yang sekarang. Tips yang kelima yaitu jangan membuat generalisasi. Kalau pasangan kita selingkuh, berarti kita nggak boleh mengeneralisasi bahwa semua laki-laki pembohong atau brengsek, teman-teman ya. Jangan mengeneralisasi segala sesuatu. Jadi masing-masing pribadi itu berbeda. Kalau misalnya kita pernah diselingkuhi, belum tentu ke depan kita akan diperlakukan yang sama. Justru setelah diselingkuhi itu merupakan peluang ya teman-teman ya. Itu mungkin kesempatan kedua yang diberikan Allah kepada kita untuk menemukan pasangan yang jauh lebih baik lagi, yang berbeda dari pasangan kita sebelumnya. Oke teman-teman, itu tadi ya ada 5 tips bagaimana caranya supaya cepat move on dari perselingkuhan teman-teman ya. Jadi jangan terus terpuruk kalau misalnya kita diselingkuhi. Kalau misalnya sudah disakiti, kita harus move on. Kita harus sadar bahwa kita berharga, kita harus lebih mencintai diri kita sendiri. Dan jangan biarkan orang lain untuk menyakiti kita. Kita nggak berhak diperlakukan seperti itu. Oke teman-teman, doa saya kalau misalnya untuk teman-teman di luar sana yang diselingkuhi oleh pasangannya, semoga tetap kuat, tetap sabar, menemukan solusi yang terbaik, terus kemudian move on dan mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik lagi. Terus kemudian tetap semangat untuk melanjutkan hidup. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti di konten kali ini. Semoga di konten kali ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.